Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-20 bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita akan geser sedikit pembahasannya karena terkait dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka saya loncat pembahasannya ya di bab i'tikaf dan Lailatul Qadar. Kalau di kitab ini ada di halaman 31. Dimulai dari bab Lailatul Qadar dulu, baru ke bab tentang i'tikaf. Lailatul Qadari fadluha, keutamaan Lailatul Qadar. Saya kira sudah jelas apa yang disebut di dalam surah Al-Qadar, bahwa Lailatul Qadri afdalu layaliyas sana. Lailatul Qadar, pengucapannya dalam bahasa Indonesia biasanya kita Lailatul Qadar, meskipun dalam bahasa Al-Quran biasanya disebut dengan Lailatul Qadri. Itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Persis seperti yang disebut di dalam surah Al-Qadar, khususnya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami sudah menurunkan dia Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik apanya? Lebih baik tentu saja kualitas amalnya. Amal pada malam tersebut akan lebih baik kualitasnya, lebih baik balasannya, baik itu sholat, baik itu tilawah Al-Quran maupun zikir yang dikerjakan pada malam tersebut khairum minal amal fi alfi syahr, lebih baik dari amaliyah di 1000 bulan sekalipun. Istihbabu talabiha, sunnahnya mencari Lailatul Qadar. Yustahabbu
talabuha fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Disunahkan mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya kira ini memang puncak ya dari Ramadan. Puncak Ramadan itu ada di 10 hari terakhir. Dan tidak heran kalau kemudian wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu menempatkan Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Sebab rupanya kecenderungan umatnya justru sebaliknya. 10 hari terakhir itu adalah puncaknya untuk belanja gitu ya. Sampai nggak perhatikan nih Sidoarjo kota itu ya, mungkin 2-3 hari ini tadi saya mau lewat pasar Larangan saja dari arah Porong, dari arah Candi, mau lewat pasar Larangan saja nggak jadi. Jadi persis di ujung menjelang pasar Larangan, pertigaan menjelang pasar Larangan dari arah Candi itu mobil nggak bisa jalan, mau belok ke kanan itu macet. Saya akhirnya lurus saja ya. Tadi malam itu mamanya Ahdan itu mau membelikan adiknya itu baju, karena siangnya itu kakaknya itu dapat, adik terkecilnya nggak dapat. Akhirnya pingin itu berangkat dari sini 6:30 setelah maghrib, sampai di tempat di toko itu 8:30. 8:30 malam, 2 jam. 2 jam itu baru sampai turun. Iki masalahnya 10 hari terakhir kok bareng dengan tanggal 6. Wah, itu. Sing salah iki 10 dino terakhirnya apa tanggal 6 yang apa wonge kan ngono ya. Gitu. Karena itu kita perlu, saya tadi juga mau mencarikan anak saya perlengkapan untuk ke pondok, nggak jadi. Wes gak usah. Nggak usah ya. Gak nuruti kayak ngono desaan, gak nuruti ya. Boleh dicoba nek mboten percaya ya. Karena itu penting untuk mengingat suatu riwayat sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang panjang, yang hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, sahabat Sahal bin Sa'ad. Kalau di Sahih Bukhari hadisnya nomor 6117. Saya masih ingat karena beberapa waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kemarin berarti kemarin saya sampaikan hadis ini di Al-Mahdi ya, kayak ngiling no. Sahal bin Sa'ad itu meriwayatkan dalam sebuah peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW, ada salah satu anggota pasukan kaum muslimin yang perangnya itu wanita paling di depan, paling hebat, berhadapan dengan musuh itu tidak ada takutnya sama sekali ya. Saking hebatnya dia di medan peperangan melawan
musuh sahabat-sahabat Nabi yang lain itu sampai gumun, sampai kagum. Wah, kocik hebat ya wong. Nang ngarep dhewe kau ono wedine ya, dan memang jagoan. Karena melihat para sahabat itu rupanya kecenderungannya itu apa istilahnya, terheran-heran kagum melihat keberanian orang itu. Rasulullah SAW tentu saja berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak pernah ngomong berdasarkan keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar wahyu dari Allah. Nabi kemudian komentar, siapa yang ingin saya tunjukkan salah satu calon penghuni neraka, ya wong iku mau. Ya, saat niki mboten enten perang ngomong sampean titik tentara. Ya, gak tahu ambil senjata wong. Sampean iki titik tentara, titik polisi. Kalau perang itu diumpamakan misalnya teko nang masjid ae. Ya. Kira-kira wong iki sing teko nduwi siki nang sop ngarep dhewe. Tapi moro-moro tiba-tiba oleh Nabi dituding, itu ditunjuk sebagai calon ahli neraka. Ono wong kulino nang ngarep, sope nang ngarep harus dituding iki ahli neraka. Trimo napa mboten? Ya gak trimo. Sing ahli neraka iku sing nang kono lho Nabi, sing nang ngene pos-pos kono cangkruk. Niki sing untuk ngarep dhewe, sop ngarep dhewe dituding kali Nabi iku ngono ahli neraka. Wong gurung wayahe adzan wis teko. Ya. Misalnya, karena peristiwa atau riwayat yang diceritakan kepada kita dalam hadis tersebut itu dalam peristiwa perang. Yang perang di depan sendiri itu ditunjuk oleh Nabi ternyata justru ahli neraka. Tentu saja sebagian sahabat napa janggal, aneh mosok ngoten Nabi, tapi tidak berani disampaikan. Salah seorang di antara sahabat yang merasa sulit menerima penjelasan Nabi itu, sulit menerima informasi dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya menguntit gitu ya. Ngetut wong niki mang sing ditunjuk sebagai ahli neraka. Wong nang perang iku wis ngarep dhewe, wani dhewe, gak ono wedine, jagoan, dituding, ditunjuk sama Nabi sebagai ahli neraka. Maka salah seorang sahabat mengikutinya. Sik tak deloke mosok ngene iki ahli neraka. Didelok kan. Ya memang kenyataannya dia paling berani dalam riwayat yang panjang, silakan. Panjang hadisnya itu, riwayat yang panjang. Paling berani, paling hebat. Datanglah satu waktu orang yang tadi itu paling berani itu terluka. Falamma juriha, tatkala terluka, tidak disebutkan lukanya apakah kena panah, apakah kena tombak, apakah kena pedang. Terluka parah. Ketika terluka parah, barulah ketahuan. Ketika terluka parah rupanya gak sabar. Mungkin kepingin waduh jelang mari. Akhirnya dia tusukkan pedangnya di dadanya, tembus punggungnya. Ya. Dia tusukkan senjatanya di antara dua katifnya, dua ketiaknya, ya berarti tengah-tengah mriki. Sampai kemudian mati. Ya. Mati. Jadilah sahabat yang menguntit sing ngetut niku paham, waduh bener Nabi iki ngomong iki mang kaya sawangane jagoane nemen. Nek masalah titik ae wis gak sabar. Gitu ya. Ya kita juga begitu kadang-kadang. Wonge wakas.
melakukan kebaikan, tapi kena masalah titik moro mencelek moro napa mencelek niku moro moto wong niku wakas. Mangkane kula gak heran ana sing wakas nang masjid dihelingno rada atos rada keras titik langsung kliwis-kliwis mulih ya. Kadang-kadang kan ngono sampai nek ngaji niki nek krungu sing gak enak terus rumangsa kena awake kan iso uga emosi metu. Ana ngoten. Bisa jadi. Saya punya teman itu ya karena rada kesuwen titik khutbah Jumat ya. Wis gak Jumatan nang kene ngali wis kari komate padahal ngali. Ngali ku mang Jumatan nang ndi gak ngono. Gitu. Nah itu bahaya ngoten niku. Kula winginane nggih ngoten. Akhire kula sanjang nang takmire. Sanjang nang takmire. Ya nek lain kali sing ngimami sing kultum sampean paringi informasi. Kula anggap normal-normal mawon. Jam 8 liwat 5, jam 8 liwat 10 niku kira-kira mari ngoten lho. Kultum sak traweh gitu. Kula kultum ngadeg kultum rada dawa titik. 7:30 kait mari kultume. 7:30 kait mari kultume. Mari salat Isya langsung kultum. Setelah salat Isya langsung kultum. Mungkin saya kultum saya 20 menit. Ya. 20 menit. Itu hampir saya sudahi, itu ana sing wis ambakan gede. Ambakan gedene krungu sak masjid. Wong masjid e ompo. Ngoten. Wah, kula langsung kula rim langsung dadak rime. Rime dadak kate enten kalimat penutup kan cek rada enak. Dadakno situ engkas wonge siji nggone ya siji. Ngono maneh pisan. Nah, iki temenan. Langsung rim jegrek salam. Nah, akhire salate rada cepet. 2 ayat wis cukup. Biasanya sak halaman itu untuk 2 rakaat ya, 1 halaman setengah rakaat, 1 halaman setengah rakaat, setengah halaman 1 rakaat, setengah halaman 1 rakaat. Jadi 1 halaman untuk 2 rakaat salam itu biasanya normal saya pakai. Ya kira-kira 6 menit 7 menit lah gitu ya. Nah, itu berhubung ngono kurang pun semerap. Wes tak rodok cepet. 2 ayat langsung ruku. Ya, rakaat berikutnya 2 ayat langsung ruku gitu ya. Nah, itu kemudian selesai jam 8 lewat 10 kalau nggak salah. Ya. Jam nek pengalaman kula sih jam 8 lewat 10 itu sih normal. Kalau dengan kultum loh ya. Kalau dengan kultum itu sih normal. Nah, setelah itu selesai duduk-duduk dengan takmir. Ustadz tadi agak kelamaan sedikit. Oh nggih. Sampean mestine sampean kandhani. Mriki jam piro biasane marine? Jam 8 kurang 1/4 atau jam 8 kurang 10 itu biasanya selesai. Soalnya ini jamaahnya ada yang dari teman-teman sebelah. Oh no. Oh ngoten ta. Sakjane imam-imam sing ngasih kultum itu sampean kandhani. Soalnya nopo eman tuas sholat ambakan gede ya, itu tadi nggak sabar repot ya. Kadang-kadang nggak cocok memang dengan kita, cuma ya harus ditahan. Nah sahabat tadi itu begitu. Sakjane perang itu nomor 1 ngarep dhewe ya mboten wedine bareng ya kena catu, kena luka. Ya bukan catu ya, luka besar ya. Itu gak sabar bunuh diri. Maka sahabat yang menguntit tadi itu kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, benar Anda ini Rasulullah. Jadi ini gak bener apa? Nek aku ke Rasulullah. Bukan begitu wahai Rasul. Apa maksudmu? Anda tadi mengatakan
Siapa yang ingin tahu ahli neraka itu orangnya. Orang yang sampai tunjuk itu ketika perang itu maju di depan sendiri, berani sendiri melawan orang-orang kafir, melawan musuh itu. Nah, saya kan janggal, saya kan aneh. Saya ikuti. Ketika saya ikuti, barulah saya tahu ternyata dia ketika kena masalah, kena luka, dia bunuh diri, dia mati dalam keadaan yang tidak baik. Maka kata Rasulullah SAW, memang ada orang yang amalannya amalan ahli surga, tapi kemudian ternyata dia menjadi ahli neraka. Amalan ngarepe niku ahli surga, tapi karine iku ahli neraka. Ono wong sebaliknya, amalan ngarepe iku ahli neraka tapi akhirnya ahli surga. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, ketahuilah amal itu akan dicatat berdasarkan ujungnya, akhirnya. Ya. Makanya istiqomah itu menjadi PR bagi kita semua. Nek mboten ngoten biyen nate Semarang nggih jamaah mriki nggih sing omahe kidul mriku ya pun mboten enten ya omahe kidul mriku wah wis pokoke jagoan tok pokoke ya niku karo Pak Tholib almarhum pokoke jagoan tok ya jagoan tok nek ana niku tapi mari kono akhirnya lho ngoten lho. Kena napa? Kena masalah. Kena napa? Kena ujian. Sawangane yang gedung-gedhuwa, sawangane duwi siki nek gak iso nata ati menghadapi persoalan, mutung, sorok. Akhirnya ya niku wau. Kula sik eling kenging napa? Kenging gula apa patah tulang ya saking gak sabari malah disadukno napa jenenge dipan. Ya Allah ya kenging gula kecelakaan patah tulang saking gak sabari malah disadukno dipan kecil ya apa nih ya masih ingat saya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya, penutupnya. Hati-hati, ya. Nek mboten saged nata ati, kena lara titik wis munting. Ngoten nggih. Nek munting ya pas tutuk akhir tutuk ngono kan gak enak. Nah, begitu ditata hatinya. Nah, kula wau bahas niki kan gara-gara niki 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi justru meningkatkan ibadahnya lah. Konco-konco ini kan kathah sing justru ngalih ning nggone pasar nggone Cak Madris sing Semerap niki. Sing riwariwi Sidoarjo ya napa? 2 jam kene tutuk Sidoarjo iku keturutan. Gitu ya. Masjidnya tambah kari sak soft. Ya. Baik, itu saya bahas ini tadi. Rasulullah SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir, ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi talabiha fil ashril awakhir min Ramadan, berusaha lebih kuat mencari 10 hari terakhir, mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti dalam hadis yang lain nanti ada itu, bahkan di tahun terakhir beliau hidup ya, di tahun beliau wafat, ketika puasa terakhir beliau itu bukan 10 hari terakhir, malah 20 hari terakhir beliau lebih kuat ya ibadahnya di masjid gitu ya. Wa annahu kana idza dakhala al-ashra al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'sar. Nggih.
Jadi di 10 hari terakhir beliau hidupkan malam-malamnya, makanya kalau umpamanya 10 hari terakhir pun kesusu dikancingi masjid. Mungkin enten sing kepingin mlebu kok. Dadi akhirnya gak sida mlebu. Wis peteng wis dikancingi. Ya wis babano wis. Ya, Mas yo gak dinyalakno kabeh. Mas yo mboten napa jenenge? Mboten dibuka mablak. Sing penting gak dikunci, bekne ana sing kepingin teko jam 10 senang kene. Ya, mboten semerap. Lah nek tiba satpam sing dinese misale isuk jam 2:30 kudu dinas misale gak duwe waktu untuk iktikaf, bekne kepingine ya yang ngono iku kan masjid kadung ditutup. Wis gak sida. Ya. Ndak apa-apa. Lampu tidak perlu dinyalakan semua, tapi juga tidak perlu dimatikan semua, okay? Teras mungkin lampu sebagian yang di sini biarkan menyala. Bekne enten sing kepingin nang jero masjid iktikaf mulai agak sore, ya itu bisa tetap terfasilitasi. Baik. Nah, pertanyaannya, Lailatul Qadar niku malam keberapa? Niku pendapatnya banyak sekali. Karena malam turunnya Al-Qur'an itu, malam Lailatul Qadar itu malam yang juga turunnya Al-Qur'an, maka nanti muni masih sadurunge 10 hari terakhir ada yang berpendapat demikian. Tanggal 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Qur'an berdasarkan surat napa wingi niku? Surat Al-Anfal ayat 41. Nggih. Al-Anfal ayat 41. Ketinggalan Pak Matris di Al-Qur'an ini niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi khumsuhu walirrasuli walidhil qurba. Nggih, bener ah. Leres. Saya sampean maca terjemahane sih rada dawa ayat ini. 41 Al-Anfal. Ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, suku sapi. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di situ disebutkan bahwa ghanimah itu ada apa? Ketentuan pembagiannya. Ketentuan pembagian itu haruslah kalian ikuti jika kalian beriman kepada Allah, ya, dan kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Kapan diturunkannya? Yaumal Furqan, pada hari Furqan. Hari Furqan itu hari apa? Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Hari bertemunya dua pasukan itu maksudnya apa? Terkait ayat ini semua ahli tafsir sepakat hari bertemunya dua pasukan itu adalah hari perang Badar. Hari mulainya perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Karena itu kemudian disebutlah turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan. Kalau begitu Lailatul Qadri ya itu juga 17 Ramadan.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami sudah menurunkan dia Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turunnya ternyata tanggal 17, wong turunnya Al-Qur'an surat ini tadi itu tanggal 17 gitu. Tapi nanti ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dikutip misalnya bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat, sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat fi sittin madaina min Ramadan. Sementara Taurat diturunkan oleh Allah pada malam ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilatil Injil, sementara Injil diturunkan fi salasa asyara di malam ke-13 min Ramadan, bulan Ramadan. Sementara Al-Qur'an diturunkan kata Rasulullah SAW pada malam ke-24. 10 hari terakhir tapi bukan ganjil 24. Makanya pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar itu bermacam-macam gitu ya. Gak apa-apa cek digoleki kabeh njene. Nek goleki situ tok kan kenaan sampean kan itu ya. Oh malam hari. Oh Lailatul Qadar ya malam. Oh niku cara Rasulullah iktikaf. Dudu malam Lailatul Qadarnya. Cara Rasulullah iktikaf itu biasanya beliau datang ke masjid mulai fajar, mulai subuh, gitu. Itu namanya cara iktikaf. Nanti ada macam-macam caranya ya. Kita lanjutkan. Malam apakah Lailatul Qadar? Lil ulama'i ara'un fi ta'yini hadhil laila. Ulama punya banyak teori, banyak pendapat ya tentang kapan Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat malam ke-21, ada yang berpendapat malam ke-23, 25, 29, macam-macam. Ya. Tapi kebanyakan di antara para ulama itu kalau didasarkan pada riwayat yang sahih itu kebanyakannya di malam ke-27 karena memang ada hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi wal isrin." Sapa sing kepengin goleki Lailatul Qadar golek ana di malam 27. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ini nanti didukung oleh riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam hadis riwayat Muslim. Tapi memang ini kalau hadis disebut mauquf. Jadi ini langsung prakteknya sahabat berdasarkan pengetahuannya sahabat, gitu ya. Tidak muncul di sini sabda Nabi langsung. Sabda Nabi langsung tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sapa sing kepengin goleki golek ana malam 17. Meskipun Nabi di tempat yang lain itu supaya mencari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Yang 17 kan malam ganjil, gitu ya. Baik. Sebagaimana riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu penghafal Al-Qur'an yang diserai tugas oleh Nabi untuk mencatat Al-Qur'an. Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab lah sing pertama ngimami sholat tarawih eranya Umar bin Khattab, gitu ya.
Sadurunge gak ono sing jamaah ngono, kecuali pada masa Nabi metu 2 dina. Ya, hari ketiga gak metu soalnya masjid wis gak nampung. Jadi Nabi kuatir aku sholat bengi ngene iki diwajibkan, gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi sholat malam, apalagi qiyamul Ramadan kok jamaah nang masjid, mboten enten. Baru pada masa Umar, gara-gara wong-wong itu mulai nggawe jamaah dewi-dewi nang masjid itu akhirnya saut-sautan. Akhirnya Umar menunjuk sinten salah satu penghafal Al-Qur'an yang dipercaya Rasulullah SAW. Suaranya enak, namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab apa? Wallahilladzi la ilaha illallah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Innaha lafi Ramadan, sungguh Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Wa wallahi, sumpah maneh, dan demi Allah, inni la'alamu ayyu lailatin hiya, sungguh saya sudah pernah tahu malam keberapakah Lailatul Qadar itu. Hiya lailatul lati amarona Rasulullah SAW bi qiyamiha, yaitu malam di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk qiyam, untuk sholat pada malam itu. Ya. Hiya lailatul sab'in wa ishri, itu malam ke-27. Wa amaratuha, tanda-tandanya antatuli asyams fi sabihati yaumiha baida, paginya matahari itu terbit dengan cahaya yang tidak menyilaukan, gitu ya. Cahayanya putih, baida la syu'a laha, tidak menyilaukan. Gitu ya. Memang riwayat yang lain menggambarkan yang sama, gitu kan? Menggambarkan yang sama, cuma gak nyebut tanggalnya. Nah, ini menyebut tanggalnya. Siapa? Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Umar, 17. Ya. Nah, sing aman ya 10 dino, bendino sing aman. Ya. Tapi nek kepingin goleki ya mili ya. Nek kepingin mili lho 17 gitu nggih. Baik. Apa yang dilakukan pada Lailatul Qadar? Ya baik itu qiyam maupun doa. Nabi SAW bersabda, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini saya kira sudah jelas ya. Siapa yang qiyam salat pada malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya oleh Allah yang lampau. Juga riwayat yang lain yang merupakan hadis yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya Nabi itu oleh Aisyah, wahai Nabi, kalau malam Lailatul Qadar kula maca napa? Napa macane? Allahumma ka innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, itu Lailatul Qadar. Sekarang iktikafnya. Iktikaf penjelasannya banyak, akan saya pilih sing penting-penting. Ya. Yang pertama makna iktikaf. Iktikaf itu maknanya luzumus syai'i wa habsin nafsi alaihi. Pokoknya netepi sesuatu, enggak, menahan diri untuk mandek kepada sesuatu, itu iktikaf. Oleh karena itu, masih ngapunten, masih wong gak nang masjid, wong nang pos, wong nang warung kopi sedinoan, iku iktikaf jenenge secara bahasa. Lho nggih enten dalile. Silakan ditingali surat Al-Anbiya ayat 52. Enten dalile. Ini omongan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya dalam surah Al-Anbiya ayat 52? Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Napa terjemahane? Pun kepanggih? Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, takun-takun apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Tekun menyembahnya. Iku kalimat yang niku akifun.
Akifu niku orang yang iktikaf. Jadi iktikaf iku pokoke yang ya muadhek nang nggon tertentu suwe iku iktikaf niku. Jadi iktikaf iku ana sing nang masjid, ana sing nang warung kopi, ana sing iku iktikaf. Cuma yang kita maksud iktikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentu saja iktikaf dalam makna luzumul masjid wal iqamah fihi. Ya, mandek leren nang masjid dan sholat beribadah berzikir di dalam masjid. Itu maksudnya itu. Ya. Biniyatit taqarrub ilallah ta'ala, dengan niat tentu saja beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, masyru'iyatuhu, syariat iktikaf itu apakah ada? Jelas ada, wis mboten kula waca situk-situk nggih. Tapi salah satu yang saya akan baca sebuah riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah SAW di setiap bulan Ramadan biasanya iktikaf 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi, tapi di tahun yang Rasulullah wafat, i'takafa 20 yauman. Rasulullah iktikafnya 20 hari. Pun niku mawon. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang lain-lain ya banyak lah ya. Pembagiannya iktikaf itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini enggak saya bahas. Yang wajib itu kalau orang nazar, sumpah, wis aku tahun ini sumpah kate iktikaf nang gone masjid ini wajib. Nah, kadek sumpah ngono, kadek nazar ya tetap hukumnya sunnah meskipun sunnahnya adalah muakkadah. Baik, sekarang zamanuhu, kapan waktunya? Nah, ini yang penting. Saya akan baca agak lengkap. Al-i'tikaful, sebentar. I'tikaful wajib yu'adda hasba ma nadharahu wa samahun nazir. Nek i'tikaf sing wajib ya tergantung. Aku i'tikaf rong dina wis janji aku rong dina ya wis berarti iku sing wajib. Ya. Tapi yang sunnah wal i'tikaful mustahab laisa lahu waqtun muhaddadun. I'tikaf yang disunnahkan tidak ada waktu yang tertentu ditentukan. Pokoknya kalau dia sudah mulai masuk ke masjid dengan niat seperti itu, niate sedina ya i'tikafi sedina, niate rong dina ya rong dina, niate diluk ya diluk, niate suwe ya suwe. Jadi siapa yang masuk masjid kemudian berdiam diri di masjid niat i'tikaf, apakah tolal waktu am qasura, apakah waktunya lama ataukah pendek, wa yuthabu ma baqiya fil masjid fa idza kharaja minhu thumma ada ilaihi jaddadan niyah in qasada al-i'tikaf, ya, maka dia akan diberi pahala selama dia di masjid. Pahala apa? Pahala i'tikaf. Nah, kalau kemudian dia selesai keluar masjid ya sudah selesai. Kepingin masuk lagi niat lagi ya masuk lagi niat lagi i'tikaf, gitu ya. Secara umum dulu ini saya tidak ngomong tentang contoh Nabi ya 10 dino ngoten lho maksudnya. Tapi nanti kita akan tahu bahwa dalam 10 hari itu secara umum Rasulullah SAW tidak keluar, tapi nanti ada saat-saat beliau keluar. Untuk apa saja nanti kita lihat, gitu ya. Jadi umumnya terserah sampai mau setengah hari sepong tok ya, mulai jam 10 sampai jam 2 tok, mulai jam 2 sampai jam 4 tok. Itu yang penting ketika masuk masjid niat sudah ya dinilai sebagai i'tikaf. Terus enten salate nek saged enten maca Al-Qur'ane. Mangkane kula niku nek ngono niku apa namanya? Itu kalau zaman Nabi maca Al-Qur'an niku mboten ngangge ngene. Langsung apalan wis rengeng-rengeng nggih, apalan. Wong kene kan sing diapal akhire gak iso maca Quran. Soalnya dipetengi kabeh ya. Akhire ya apa iki macane gitu ya. Akhire gak maca Al-Qur'an, akhire berdoa. Boleh gak? Boleh.
zikir boleh. Tinggal sepakat napa mboten sepakat nek dipetengi. Nek zaman Nabi jane kan lampu nih masjid niku. Mboten ten lampu nih. Ya. Nek sakniki mau napa enten Masjid Nabawi dipateni lampune? Mboten enten. Ya. Masjid Nabawi dinggone iktikaf lampune dipateni mboten enten. Ya. Soale enten sing kepingin ngaji. Soale nek zikir tok diluk ngantuk ngono lho. Pas pada masa Nabi itu peteng kabeh nggih jane gak tau ono lampune. Nengeri apa wong munafik apa wong napa sing gak pati kenceng imane iku gak tau salat isya ambek subuh soalnya gak tau ketenger ngono lho. Napa gak ketenger encene gak ono lampune. Begitu ya. Baik, nggih atape gak ono. Ya. Baik, saya lanjut saja ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW kalau memulai iktikaf? Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ya karena idza arada ya'takif kalau beliau ingin iktikaf shallal fajr beliau salat fajar salat subuh summa dakhala mu'takafahu kemudian masuk ke tempat iktikafnya wa annahu arada marratan ayatakifa fil ashril awakhir min ramadan fa amara bi mina'ihi faduriba. Nah suatu saat ini nanti sekarang menjadi gejala belum di sini tapi di Jawa Barat, di Jakarta sudah ada. Ya, ada namanya tenda-tenda iktikaf. Oh ya. Ya. Nabi masuk muktakafnya. Oh nang niku, nang Manarul Islam. Saya nggak tahu apakah ada tendanya. Yang jelas kalau Manarul Islam itu 10 hari terakhir itu sejak saya di pondok itu sudah ada orang iktikaf dilayani makannya dan sehari-harinya. Cuma sekarang apakah dipasang kemah atau tidak saya nggak tahu. Tapi pada suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah suatu saat annahu arada marratan ayatakifa fil ashril awakhir. Jadi pada 1 Ramadan Rasulullah ingin iktikaf di 10 hari terakhir. Fa amara bi mina'ihi faduriba. Maka Rasulullah membangun niku tempat seperti tenda muktakaf, tempat iktikaf. Ya. Maka dibangunlah. Rupane istri Nabi kepingin sinten Aisyah. Qalat Aisyah kemudian meneruskan, falamma raaitu zalika tatkala saya melihat hal itu, amartu bibina'i. Maka saya minta supaya saya juga dibuatkan faduriba, maka dibuatlah tenda untuk Aisyah iktikaf. Jadi ibu-ibu tetap bisa iktikaf asal tidak datang bulan, nggih. Wa amara ghairi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina'i. Bojone Nabi sing liyane melok kabeh njaluk digaekno. Bojone Nabi sing liyane melok kabeh njaluk digaekno. Fa amara min ghairi min azwajin Nabi. Maka yang lain istri-istri Nabi yang lain njaluk digaekno nggone kemah, ya, kemah cilik-cilik di Masjid Nabawi. Ya. Maka falamma shallal fajr, maka tatkala Nabi salat subuh, wis mari salat subuh ketok padang. Nadhara ilal abniya, Nabi ndelok lho kok akeh tenda iki ngoten lho. Faqala ma hadhihi aturid albir turidna. Nabi murah takon iki opo-opoan sampean niku kabeh istri-istri Nabi. Sampean semua istri-istri saya itu apa kepingin api, pingin amal, pingin ibadah, apa liyane? Ngoten lho. Liyane napa? Di sini ada penjelasan. Ya. Penjelasannya itu Nabi itu mencurigai, menduga-duga. Menduga-duga tentu saja atas dasar wahyu. Istri Nabi ku padha kepingin gawe ngono, gak kepingin iktikaf, tapi kepingin cidek Nabi.
Aisyah kaitane sing izin Nabi kula nggih. Ya wis gak iya. Sing liyane kuwatut kabeh. Ya, ngguwae kabeh. Isu-isu Nabi ketok lho, kok cik akeh iki. Iki kepengin itikaf apa kepengin cidak-cidak aku ya gitu ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faquwida wa amara azwajahu bi abniyatihinna faquwidat summa akhara al-i'tikaf ila al-ashril awal yakni min Syawal fa amara Rasulullah SAW nisahu bi taqwidi abniyatihinna. Maka napa kemah Nabi mang dibongkar. Wis tak bongkari nek ngono tekku. Ayo nek sampean bojoku ya sampean bongkari kabeh. Ya. Maka Rasulullah kemudian menunda iktikafnya menjadi di 10 hari pertama bulan Syawal. Nah, gitu. Itu nanti menjadi dasar sing kadung niat iktikaf gak iso nglakoni di bulan Syawal. Lho Lailatul Qadar ya napa niku urusan liyane. Yang penting itikafnya dhisik, kan itu loh. Nah, gitu. Jadi itikaf itu sebenarnya tidak ada waktu tertentu, hanya saja kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan memang menjadi sarana, menjadi wasilah untuk golei Lailatul Qadar. Ya. Dadi sak wayah-wayah engko bulan Syawal wis wingi gak itikaf, ayo saiki ae arek-arek dijak. Di Jawa Barat di Bandung masjid-masjid itu sak omah anake cilik-cilik dijak. Nggawe tenda cilik-cilik wis. Nggawe kemah-kemah, ngoten lho. Bayar nang takmire pira, engko biaya gawe sahur, gawe buka pira wis. Wis kaya mondok. Ya, kaya mondok. Begitu. Baik. Jadi itu tentang waktunya. Sehingga waktunya ternyata bisa juga digeser. Waktunya bisa tertentu, tapi waktu Rasulullah kebiasaannya adalah 10 hari terakhir. Masalahnya kurang pinten menit. 2 menit. Waduh, sayang. Masjid yang bisa dipakai iktikaf semua masjid. Sing sakniki jenenge langgar niku masjid kabeh pun. Ya, niku masjid semua. Dilanggar boleh, tapi tetap nanti para ulama yang jami itu masjid yang dipakai Jumatan, gitu ya. Disebut masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Yang disebut masjid itu tempat sholat yang ada bangunannya, itu masjid namanya. Lah nek tempat sholat gak ono bangunane, iso digawe iso enggak, iku jenenge musola, tanah lapang. Tapi nek sing dibangun bendina sholat jamaah ya itu masjid. Tapi di antara masjid-masjid itu ada yang tidak dipakai Jumatan, maka bukan masjid jami. Yang dipakai Jumatan masjid jami. Jadi yang seperti ini meskipun gak jenenge masjid jami tapi statusnya masjid jami. Nah, itikaf itu boleh ya di tempat-tempat itu. Tapi para ulama juga sepakat di masjid yang ditempati Jumatan itu lebih utama. Karena nanti dalam prakteknya Ali bin Abi Thalib mengatakan sapa sing itikaf dia boleh untuk jenguk orang sakit, dia boleh untuk mengiringi jenazah, dia boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendesak termasuk sholat Jumat. Loh, berarti tempatnya itikaf tidak ditempati Jumat, begitu. Itu nanti ada dari Ali bin Abi Thalib ya, saya baca ya. Nah, begitu. Jadi intinya boleh keluar, boleh nanti ya. Bolehkah keluar? Boleh. Kalau keluarnya hanya sebentar kemudian masuk lagi, itu tidak perlu memperbarui niat. Gitu ya. Kenapa? Boleh. Rasulullah pernah mengantar istrinya namanya Sofiyah binti Huyai. Binti Huyai. Sofiyah binti. Bojone niku teko nang Nabi ketika itikaf. Nabi kula nggak ada keperluan ngene sampean penuhi. Oh ya wis, tak kei. Tapi habis itu Nabi mengantar pulang. Nang tengah dalan ketemu wong loro Ansor niku mari ketemu Nabi moro napa? Moro mlakune dipercepat. Dikira kan bengi-bengi mboten ketok. Dikira Nabi karo sapa he? Karo wong wedok. Ngono lho. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, "Sini kamu sini." Gitu ya. Ini adalah Huyai
maaf Sofiyah binti Uyainah iki bojoku dhewe. Nah gitu loh. Nabi itu. Mari ngono Nabi muni sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia mengikuti peredaran darah. Jadi sampean iku hati sampean iku ojo elek ngono iku setan gitu. Jadi riwayat tentang setan itu berjalan dalam perjalanan darah kita itu terkait dengan ini tadi. Karena Nabi rupanya kira-kira dicurigai. Bengi-bengi itikaf iku mlaku karo sapa wong wedok. Ngoten lho. Diceluk wong loro niku Ansor itu. Boleh, tapi langsung balik. Lah nek ditinggal nyambut gawe wis selesai berarti itikaf. Kepingin balik maneh ya niat itikaf maneh gitu. Tapi tak dihitung 10 hari foto kan lho. Gitu. Hitungannya ya jam-jaman gitu itikaf gitu ya. Insyaallah begitu waktunya sayang tidak mencukupi. Insyaallah itulah yang kita bisa bahas tentang itikaf. Ada beberapa poin sebenarnya yang tadi prakteknya banyak, itikaf ditinggal rono. Tapi ya itu tadi kalau sudah keluar ya dalam pengertian bukan untuk ya waktu yang sebentar, waktunya lama, urusannya sudah bukan urusan terkait dengan ini, itu itikafnya sudah putus gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.